Shalom, selamat jumpa lagi bersama saya Roni Yoel dan seperti biasa temani anak saya Belinda. Shalom. Hari ini kita akan berbicara satu tema yang sangat penting mengenai penyesatan. Ini penyesatan sesuatu yang saya kira umat Tuhan tuh banyak yang lalai ya. Karena disangkanya penyesatan itu hanya sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal penyesatan itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kalau orang ya mendustai kita atau berbohong kepada kita, maka suatu waktu kita menyadari kita dibohongi atau kita didustai, kita tuh dengan mudah bisa kembali. Ya. Tetapi kalau penyesatan ini lain. Ya. Seseorang yang disesatkan ini fatal sebab apa? Dia disesatkan yang membuat dia itu berpaling. Ya, kalau kita bicara sekarang ini kan mengenai kerohanian. Ya. Kita bicara mengenai keselamatan. Yang disesatkan itu adalah keselamatannya. Jadi seseorang itu dialihkan, disesatkan ya, sedemikian rupa sehingga orang itu begitu mencintai ya, begitu meyakini sesuatu yang baru itu yang sesuatu yang sebenarnya sudah disesatkan. Ulangi ya. Orang yang disesatkan itu ya akan mengalami suatu keadaan di mana dia ya begitu meyakini sesuatu yang sesungguhnya itu sudah disesatkan. Ya. Kita percaya bahwa keselamatan itu dari Yesus Kristus. Satu-satunya keselamatan. Ya. Lalu ada suatu penyesatan dilakukan ya. Dan membuat orang yang mendapatkan pengajaran yang menyesatkan ini itu dia berpaling dan mencintai, betul-betul meyakini apa yang sudah disesatkan itu. Nah, orang seperti ini dinasehatin pun malah bisa balik marah sama kita. Itu faktanya seperti itu. Ya. Dan yang fatal dari suatu penyesatan itu adalah bahwa penyesatan ini mempunyai tujuan betul-betul mencabut seseorang daripada keselamatan. Itu tujuan besarnya. Jadi penyesatan itu bukan cuma membuat kamu jatuh dalam dosa gitu. Ya. Makanya penyesatan ini sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang harus kita waspadai. Jangan kita remehkan gitu. Ya. Yang pertama, penyesatan itu adalah sesuatu yang akan mencabut kamu ya sampai ke akar-akar kamu di dalam keselamatan. Artinya kamu betul-betul lepas dari keselamatan. Itu tujuannya dari penyesatan. Jadi bukan cuma bikin kamu itu berbuat dosa ya. Kalau orang berbuat dosa, sadar akan dosanya, dia masih bisa bertobat. Ya. Tapi kalau penyesatan seperti yang dijelaskan tadi, orang yang sudah terlanjur disesatkan itu dia akan menyukai, meyakini sungguh-sungguh yang mencintai barang baru yang merupakan penyesatan itu. Paham sampai situ ya? Ya. Nah, ketika kita menasihati orang ini, maka orang ini malah bisa balik menentang kita. Jadi memang sukar. Mau dicocokkan misalnya dengan kasus-kasus orang narkoba, itu pun tidak bisa tepat ya. Orang narkoba mempunyai ciri-ciri yang sama. Misalnya dia terkena dengan kecanduan narkoba, kan itu juga susah untuk dipulihkan kan, butuh waktu lama ya kan, bahkan bisa kembali lagi tapi masih bisa sembuh. Tetapi kalau penyesatan fatal, sebab apa? Ini bermain di area keselamatan. Paham ya? Makanya kita penting sekali mengenai penyesatan ini, kita harus betul-betul sadari ya, semua umat Tuhan harus sadari mengenai penyesatan ini. Penyesatan ini adalah bagian dari pekerjaan si antikris ya, antikristus. Baca dulu firman-Nya, 1 Yohanes 4 ayat 3. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya, roh antikristus itu bukan cuma akan datang, tetapi sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia, sudah bekerja di antara kita. Ya. Makanya sangat berbahaya. Hari ini saya tergerak untuk memberitakan tentang kebenaran ini.
hati-hati, jangan kita merasa fine-fine aja. Karena ya yang tadi pertama kita harus ingat bahwa penyesatan ini bukan cuma sekedar kamu dikelabui, bukan cuma sekedar kamu dibohongin, bukan cuma sekedar kamu didustai, ya. Tetapi ini adalah sesuatu pengalihan ya yang sistematis yang membuat kamu itu cintanya, yakinnya itu berpaling kepada sesuatu yang sudah disesatkan itu. Ya, sehingga kamu itu betul-betul menjadi seseorang yang seperti yang sudah lupa diri. Diajak untuk kembali pun kamu malah bisa menjadi penentang kita gitu. Kamu salah jalan gitu kan. Kembalilah, inilah jalan yang benar. Marah gitu orang kayak begitu. Iya. Balik marah gitu. Ini ciri-ciri orang yang sudah disesatkan. Ya. Nah, penyesatan itu terjadi ya di semua aspek kehidupan kita. Jadi dia tidak cuma di bagian-bagian tertentu dari kehidupan kita. Semua aspek kehidupan kita. Mau dari ekonomi, sosial, budaya, segala macam. Ya. Apapun aktivitas kamu itu bisa menjadi celah untuk penyesatan itu masuk. Ya kan? Kalau kamu itu seseorang yang sangat misalnya terbebani, ya, pergumulan kamu berat dengan keuangan, penyesatan bisa masuk dari situ. Iya. Ya, penyesatan bisa masuk dari situ. Kamu seorang yang apapun, ya, penyesatan bisa masuk dari situ. Dan lebih celaka lagi, pelaku penyesatan itu, ya, bisa orang-orang rohani di sekitar kita. Iya. Hamba-hamba Tuhan di mimbar-mimbar gereja bisa. Ya, makanya kita ini perlu membekali diri kita dengan firman Tuhan. Jangan hanya mengandalkan apa yang dikhotbahkan di mimbar gereja. Jangan cuma mengandalkan apa yang kamu dapat dari YouTube. Iya. Kita sendiri harus belajar untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Tuhan sudah berjanji kepada kita, jikalau kita mau belajar firman-Nya, ada Roh Kudus yang akan memberi kita pertolongan supaya kita mengerti. Ya. Lalu kemudian yang membuat seseorang mudah untuk dirasuki dengan penyesatan itu adalah orang-orang yang selalu menggunakan ini pikirannya. Baca firman Tuhan itu pikirannya yang jalan. Ya, baca firman Tuhan pikirannya jalan. Maksudnya bagaimana? Ya, orang-orang yang terutama ini suka sekali ya merasa bangga menghafal sebuah firman Tuhan lalu ingin berdebat ya dengan orang lain untuk menunjukkan kemahirannya terhadap sebuah firman Tuhan. Saya mau katakan, tidak ada orang ya yang punya kemahiran, yang punya kepakaran di dalam firman Tuhan. Iya. Tidak ada. Mau manusia sepintar apapun tidak ada. Saya mau tanya sama saudara. Di Kejadian 1 ya kan, atau di kitab Kejadian kan ada itu penciptaan dunia ini tuh. Iya. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Sebut satu nama ilmuwan ya yang mampu menerangkan mengenai terjadinya terang itu. Sampai kiamat gak akan ada manusia yang sanggup menerangkan terang itu. Bahkan mencontoh terang yang Tuhan bikin pun tidak sanggup. Itu menunjukkan bahwa manusia sebelum diciptakan pun sudah ada firman Allah. Ya, sebelum manusia ini dibuat, ya, diciptakan, itu sudah ada firman Allah. Jadi bagaimana mungkin firman Allah itu mau kamu pakai otakmu ini untuk kamu pahami? Lalu bagaimana? Gak usah pakai otak, pakai firman Tuhan. Benar. Kita jangan mendahulukan otak kita gitu loh. Iya. Pakai hati. Di hati kita. Ya, simpan di dalam hati. Pikirkan. Maksudnya itu kita merenungkannya itu bukan dengan menggunakan kemampuan kita berpikir. Iya. Ya, kita jangan menggunakan kemampuan kita berpikir gitu. Apapun pendidikanmu, ya. Apapun status sosialmu, itu tidak akan sanggup. Siapa yang bisa mencerna pikiran Allah?
kecuali Allah itu sendiri menerangkan kepada kita. Makanya kita bisa memahami firman Allah kalau ada Roh Kudus. Iya. Ada banyak orang kita kabarkan tentang firman Tuhan, ya kan, tentang keselamatan, kan masih menolak. Ya kan? Sebagai contoh yang paling sering kita dengar lah, kita beritakan Yesus itu Tuhan, Dia juru selamat. Kan respon mereka bagaimana? Masa Allah jadi manusia? Iya. Ini salah satu contoh bahwa orang menggunakan otaknya. Allah kok jadi manusia? Kenapa kalau Allah jadi manusia? Heran. Allah itu maha kuasa. Dia menjadi manusia dengan tujuan mulia, ya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu sangat masuk akal. Kalau Allah menjadi hewan, ya, menjadi pohon, menjadi batu, itu baru tidak masuk akal. Iya. Ya kan? Ini satu contoh kecil. Bagaimana orang tuh sulit untuk menerima kebenaran firman sebab dia menggunakan pikirannya. Firman Tuhan itu kita mulai dari hati, ya kan? Rendahkan hatimu, buka hatimu, ya. Tenangkan dirimu. Jangan ini dulu pikir. Ketemu firman Tuhan dipikir, ketemu firman Tuhan dipikir. Kamu tidak akan sanggup mikirin firman. Kamu belum ada, firman sudah ada. Firman itu pikiran Allah gitu loh. Ya, bagaimana mampu kita pikirkan pikiran Allah? Ini kita sedang berbicara tentang penyesatan. Ya, kembali lagi penyesatan itu sangat berbahaya. Maka kita mesti waspada, mesti tahu posisi kita itu bagaimana menghadapi situasi ini, ya. Kalau kita sering-sering nonton YouTube, ya, kita sering ketemu loh tuh di YouTube orang berdebat mengenai firman Tuhan. Berdebat itu hanya akan menambah pengetahuan, tidak menambah iman. Percayalah. Kamu menang debat, kamu akan ketemu lagi dengan lawan debat. Ketemu lagi dengan lawan debat. Firman Tuhan tidak pernah akan selesai kamu perdebatkan. Iya. Kapan kamu melakukan firman Tuhan kalau begitu? Karena memang firman Tuhan itu bukan untuk kamu perdebatkan, firman Tuhan itu kamu lakukan. Ya. Firman Tuhan misalnya berkata, ampunilah musuhmu, pikirlah kamu itu. Ya kan? Tidak selesai-selesai. Iya. Kalau kamu pikir kan, berarti kan kamu punya ego, kamu punya diri ini main. Kan? Ampuni. Gila aja orang itu nyakitin gua kayak gini, gua ngampunin. Ya, macam-macam lah pikiran mau memunculkan. Oleh karenanya kita harus punya kerendahan hati, percaya betul dengan firman Tuhan itu dan lakukan saja. Firman Tuhan bilang lakukan saja. Ya, kita baca dulu firman Tuhan lagi. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bahwa ia ada di dalam Dia, Dia ini huruf besar, berarti Dia ini adalah Yesus. Ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaan sekarang, siapa Yesus itu? Tuhan. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Berarti kita ini harus hidup seperti firman Allah. Apa firman Allah ngomong, kita lakukan. Itu maksudnya. Kan bukan seperti itu yang kita sering kerjakan sebagai manusia, kan kita sering kali baca firman Tuhan, kan kita berada di posisi luar firman. Sehingga kita tuh berpikir mengenai firman itu. Makanya kan tidak pernah mendapatkan remahnya. Kita itu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita harus memaksa diri kita untuk melakukan setiap firman Tuhan apa adanya. Mungkin kamu akan mengalami tantangan, mungkin kamu akan mengalami kecewa, mungkin kamu akan mengalami sakit hati, dan lain sebagainya. Memang itu konsekuensinya. Ya kan? Siapa juga yang suka membalas kejahatan dengan kebaikan? Siapa juga yang mau mendoakan musuhmu, memberkati mereka? Tetapi firman Tuhan menuntut kita melakukan itu. Artinya kan kita harus menekan ego kita. Ya kan? Kita mesti menekan rasa sakit hati kita.
kita mesti membuang dendam kita demi untuk melakukan firman itu. Ya, banyak orang gagal untuk hidup di dalam Tuhan hanya gara-gara seperti itu. Sederhananya kan dari pikiran saja. Iya. Ya kan? Ibadah yang dilakukan awalnya bagus, lama-lama terkontaminasi uang, jadi akar cinta uang, akar segala kejahatan berlaku. Iya. Ya kan? Mulai main-main dengan uang. Ini sudah sering ya. Jadi satu-satunya cara kita untuk menangkal penyesatan itu adalah dengan kita mulai tekun membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Harus. Iya. Kita harus bekali diri kita. Ya, bukan kita tuh bangga karena kita banyak menghafal firman Tuhan, bukan itu. Kita harus mempunyai waktu untuk merenungkan firman Tuhan itu, ya kan, sepanjang hidup kita. Ya, firman Tuhan itu tidak pernah mempunyai satu makna aja ya dalam hidup kita itu. Ya, firman yang sama itu bisa mempunyai makna bermacam-macam dalam hidup kita. Iya. Ya kan? Nah, oleh karenanya firman Tuhan itu kaya. Kita tidak pernah akan berkesudahan ya untuk mempelajari firman Tuhan. Berhentilah kita itu berdebat ya. Karena memang tidak ada perintah firman Tuhan kita untuk berdebat. Perintah firman Tuhan tuh lakukan firman Tuhan, ya kan? Kalau kita ingin membuat orang itu kembali dari jalannya yang berdosa, kadang-kadang bahkan tidak perlu kita memberikan dia firman. Hanya dengan melihat cara kita hidup, orang itu bisa berbalik dari dosanya. Ya kan? Kamu berdebat dengan orang yang belum sehat pikirannya. Susah kan? Iya. Karena memang tidak ada juga perintah untuk berdebatlah, ya kan, dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu. Tidak ada itu. Ya kan? Kalau kita disuruh membela iman, percaya kita memang ada, ya kan? Tetapi itu pun bukan berarti kita berdebat berkepanjangan, ya kan? Karena ada firman Tuhan juga yang mengatakan jangan membuang mutiara kepada babi. Ya, artinya kita tidak perlu harus buang-buang waktu untuk terus berdebat mengenai firman Tuhan terhadap orang yang memang tidak mengimani firman itu. Susah gitu. Sementara orang yang sudah terlahir Kristen saja kan tidak begitu mudah untuk menerangkan firman, ya, butuh waktu lagi. Apalagi orang yang betul-betul memang tidak percaya dengan firman-firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kamu mau menerangkan apa sama orang seperti itu? Ya. Berdebat itu cuma untuk menambah pengetahuan, tidak menambah iman. Ya, jadi kamu itu harus lebih memberi waktu membaca firman Tuhan dengan tujuan merenungkannya. Minta Roh Kudus. Bukalah rahasia firman Tuhan ini, ya kan? Bagaimana cara saya harus melakukannya? Tidak usah kamu pikirkan, Tuhan akan menaruh di dalam hatimu. Ya kan? Seperti ada firman Tuhan yang berkata, jikalau kamu dibawa kepada mahkamah agama gitu ya, jangan kamu khawatir dengan apa yang hendak kamu katakan, tapi katakan saat itu juga apa yang Tuhan taruh dalam hati. Itu artinya kan kita belum sempat berpikir, tahu-tahu ada yang kita rasakan untuk dapat kita kerjakan. Tuhan bisa menaruh sesuatu dalam pikiran kita. Maka jangan kita itu bentengi firman Tuhan itu dengan pikiran kita, sehingga firman Tuhan itu terpenjara, tidak bisa berbuat sesuatu karena kita udah terlalu pinter. Ya, udah sok tahu. Iya. Benar nggak? Iya kan? Ingat baik bahwa firman itu sudah ada sebelum kamu ada. Jadi mau berdebat tentang firman Tuhan apa gunanya gitu loh. Kita harus melakukan firman Tuhan, itu yang benar. Bagaimana cara kita melakukan? Baca dulu, renungkan, ya kan, niatkan, betul-betul saya ingin melakukan firman ini ya Tuhan. Nanti Tuhan akan tuntun, Roh Kudus akan bimbing kamu. Satu kali kamu menghadapi satu peristiwa, itu firman akan bereaksi. Ya, dengan bantuan Roh Kudus kamu akan tahu bagaimana akan bersikap, kamu akan tahu bagaimana berucap. Iya. Seperti itu. Dan terhadap penyesat kamu akan tahu membedakan. Ketika ada yang mengajar kamu sesuatu, firman yang sudah pernah kamu renungkan itu yang akan menjadi benteng yang kuat. Dia yang akan menjadi pembeda antara ajaran yang sesat itu dengan ajaran kebenaran. Iya. Sekali lagi, penyesatan ini berbahaya, ya. Jangan anggap enteng.
penyesatan ini tidak akan masuk dengan cara yang terang-terangan. Ya, namanya juga penyesatan. Tidak mungkin dia akan datang dengan terang benderang. Saya mau membawa kamu ke ajaran yang beda ya. Nggak mungkin lah. Dia menyerupakan. Firman Tuhan sudah memberi kita peringatan bahwa iblis akan menyamar sebagai malaikat terang. Ya, kita datang ke toko, ya, pengen beli tas yang bermerek saja, itu suka ketemu dengan yang KW ya. Iya. Asli tapi palsu. Begitu mirip. Kalau kita bukan seorang yang ahli di dalam produk itu, kita bisa terkecoh. Kita sangka itu asli, ternyata hanya KW super misalnya. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian. Kalau kita tidak punya bekal, ya, firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam, begitu orang mengajarkan sesuatu, kita terlena. Padahal itu adalah penyesatan. Penyesatan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, bahkan di dalam gereja sekalipun bisa. Makanya hati-hati. Bisa dari hamba-hamba Tuhan, makanya hati-hati. Ya, bisa dari teman-teman sepergaulan, makanya perlu hati-hati. Hati-hati kenapa? Karena penyesatan itu bertujuan untuk mencabut kamu dari keselamatan. Itu yang membuatnya bahaya. Dia mencabut kamu tuh seakar-akarnya tuh dari keselamatan yang sudah kamu terima sebelumnya. Kalau kamu cuma jatuh di dalam dosa, gampang, ya kan? Bisa diinsafkan oleh Roh Kudus. Ya, kamu bisa berbalik untuk tidak berbuat dosa itu lagi. Tapi kalau penyesatan sudah termasuk ke dalam sanubari kamu, kamu seperti orang yang lupa diri, dinasihatin pun bisa tidak mempan lagi. Iya. Jadi keselamatan itu bisa hilang karena ada penyesatan itu. Hati-hati. Semoga video ini memberkati saudara. Haleluya. Amin.